kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang majelis, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah hidayah. Kalau nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja tanpa kecuali, siapa saja, mau dia ingkar, mau dia taat, mau Islam, mau kafir, nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja tanpa kecuali. Tapi nikmat hidayah hanya Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdi may yasha. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk bisa menerima hidayah ini. Seraya kita bermohon mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan terjaga sampai kita menghadap Allah nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, tidak ada yang dikhawatirkan, dicemaskan, ditakutkan oleh orang selesai beramal, bahkan sekelas ahli ibadah sekalipun, selain amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Tidak ada yang dikhawatirkan kecuali itu. Ya. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, bapak saudara sekalian, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu bergantung bagaimana kita mengakhiri, menutup amal itu. Bukan hanya soal bagaimana mengawali, bukan hanya soal bagaimana menjalani, melaksanakan amal itu, tapi poin yang lain bagaimana kita menutup, mengakhiri amal itu. Kenapa bapak saudara sekalian? Ada dua fenomena orang mengakhiri amal, Pak. Yang pertama digambarkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang memintal benang dengan kuat, kemudian dia bubarkan lagi pintalan itu. Itu satu gambaran bagi orang yang mungkin analogi kita lebih dekat, Pak, seperti orang yang membangun rumah. Dia bangun rumah itu dengan susah payah, satu persatu bata dia susun hingga tegaklah rumah itu dengan megahnya. Tapi selesai dia bangun, dia rubuhkan lagi rumah itu. Ini tentu pekerjaan yang sia-sia. Itulah gambaran orang yang kemudian dia rajin beramal. Ya. Dia tata bangunan amal satu persatu, dia bangun ibadah itu. Tapi selesai dia beramal, dia rubuhkan lagi bangunan ibadah yang baru selesai dia bangun. Kenapa? Dia salah cara menutup ibadah itu. Nah, bukan mustahil.
Ya mungkin fenomena yang kita lihat kemarin Pak waktu Ramadan, banyak orang yang ketika memasuki Ramadan subhanallah rajin beramal, semangat ibadahnya tinggi. Ya, satu persatu ibadah dia bangun dengan begitu khusyuknya. Tegaklah bangunan ibadah itu di penghujung Ramadan, tapi memasuki 1 Syawal, bangunan ibadah yang baru selesai dia bangun tiba-tiba rubuh seketika. Bukan mustahil. Itu fenomena pertama. Maka ada kalimat itu, ya, kun robbanian wala takun ramadanian. Ya, jangan jadi hamba Allah itu ya selamanya. Jangan hanya jadi hamba Allah ketika datang Ramadan. Begitu kira-kira. Karena tidak sedikit orang pasca Ramadan bubar, kembali malas, kembali bermaksiat. Itu orang yang tidak bisa menutup amalnya dengan baik. Bukan mustahil. Nah, tentu Bapak Saudara sekalian, kita tidak ingin masuk dalam kategori itu. Kita ingin masuk pada kategori orang yang sukses menjaga amal itu. Bagaimana terjaga? Ketika amal itu berpeluang diterima Allah. Itu persoalan. Ya Pak. Kendati pun tidak ada yang bisa memastikan amal itu diterima. Tidak ada Pak. Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim masih berdoa memohon amalnya diterima. Artinya dia tidak bisa memastikan amal itu diterima atau tidak. Sekelas Nabi pun tidak bisa memastikan amal itu diterima. Buktinya dia masih berdoa, ya Allah terima amal. Rabbana taqabbal minna, minta agar diterima. Bahkan Ibnu Umar Bapak dalam satu asarnya, sekiranya aku tahu satu saja sujudku diterima Allah, satu saja, ya Pak ya, dari puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali dia sujud, sekiranya dia tahu satu saja sujudnya pasti diterima Allah, tidak ada perkara gaib yang lebih aku sukai selain kematian. Artinya Bapak-Bapak saudara sekalian, kalau dia tahu ada satu sujudnya diterima Allah, dia ingin cepat-cepat menghadap Allah mumpung ada amalnya yang diterima. Begitu. Ya, tidak ada yang bisa memastikan itu. Hanya Bapak saudara sekalian, ulama memberikan ciri, tanda, indikator amal itu berpeluang diterima Allah. Ini hanya tanda Pak, ciri. Artinya kalau kita memiliki tanda-tanda itu, insya Allah amal kita berpeluang diterima Allah. Apa Pak? Yang pertama, min sawabil hasanah al hasanah ba'diha, wa min jazai sayi'ah as sayi'ah ba'diha. Di antara ganjaran amal, ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya Bapak saudara sekalian, salah satu tanda amal itu berpeluang diterima Allah, kalau selesai kita beramal muncul semangat, giroh, keinginan untuk melazimi amal itu, bukan menghentikan amal itu. Ya Pak. Selesai kita melakukan amal, berpikir amal berikutnya. Ya, selesai maghrib tidak sabar menunggu isya. Selesai isya tidak sabar menunggu tidur. Ya Pak. Selesai subuh tidak sabar menunggu, dan seterusnya. Ketika itu ada di hati kita, ada di jiwa kita, insya Allah pertanda amal itu berpeluang diterima Allah. Kalau selesai kita beramal, tertanam, mengazamkan diri, meniatkan untuk melazimi amal itu, meneruskan amal itu, bukan menghentikan amal itu. Maaf Bapak saudara sekalian, kalau kita coba sedikit menakar, mengukur berapa persen kemungkinan puasa kita kemarin diterima Allah, ya Pak ya, ternyata kita bisa Pak puasa 30 hari tanpa jeda, berturut-turut bisa, ya Pak ya, dan tanpa masalah. Terbukti kita bisa puasa 30 hari berturut-turut bahkan tanpa masalah. Tidak ada yang tiba-tiba sakit karena puasa, tidak ada yang tiba-tiba bermasalah, tidak ada, insya Allah.
Ya Pak ya. Terbukti kita bisa 1 bulan penuh puasa terus menerus 30 hari berturut-turut puasa, terbukti kita bisa. Pertanyaannya, apa nasib puasa setelah Ramadan? Ya Pak. Apa nasib puasa setelah Ramadan? Apa kabar puasa setelah Ramadan? Ya. Rasulullah sampai memberikan stimulus lah, 6 hari di bulan Syawal. Itu bukan hanya soal ini sunnah, itu bukan hanya soal bahwa ganjarannya sama dengan puasa selama 1 tahun, ya itu selesai. Tapi ada nilai yang tersirat disampaikan Rasulullah. Apa? Rasul tidak ingin kita tiba-tiba lupa dengan puasa. Rasul tidak ingin kita tiba-tiba lepas dengan nuansa Ramadan. Rasul tidak ingin ruhiyah kita terpisah dengan Ramadan. Maka disunnahkan Rasulullah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Pak. Sudah selesai Syawalnya. Ini udah Zulhijjah, Pak, udah lewat dari Syawal itu. Udah selesai Syawal itu. Pak, ini sekarang udah Zulhijjah ini. Yang saya tanyakan Syawalnya selesai belum? Ya sudah. Ini sudah udah lewat 2 bulan Pak Syawal itu. Iya. Nah, itu Rasulullah ingin jangan sampai kita lepas dengan Ramadan. Oke, Syawal selesai. Ba'da Syawal masih enggak Pak kita puasa? Ya kan? Ada 3 paket Pak ditawarkan Rasulullah itu. Dari paket hemat, paket sedang sampai paket apa istilahnya itu? Ada paket hemat, paket sedang, paket apa yang gede itu? Jumbo. Milih yang mana kira-kira Pak? Paket hematnya Yaumil Bid 3 hari dalam 1 bulan. Ya Pak ya. Yang sedang Senin, Kamis. Yang berat puasa Daud. Mana yang kita pilih kira-kira Pak? Yang sedang. Iya. Kalau kita mengamalkan salah satu dari puasa sunnah itu sampai ketemu Ramadan yang akan datang, insya Allah pertanda puasa kita kemarin berpeluang diterima Allah, insya Allah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, tidak lagi berpuasa sampai ketemu Ramadan yang akan datang, saya khawatir kita berpuasa hanya karena hukum puasa itu wajib. Kalau nggak wajib, ayo Pak, tanya di diri masing-masing itu. Apakah kita berpuasa hanya karena hukum puasa itu wajib? Saya lebih takut lagi kita berpuasa sekedar menggugurkan kewajiban. Maka salah satu kalau kita ingin mengukur seberapa persen kemungkinan ibadah puasa kita diterima Allah, masih tidak kita melazimi puasa itu sampai ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Itu Pak. Maka min sawabil hasanah al hasanah ba'dihah. Ya. Ramadan kita bisa tahajud tiap malam. Tarawih itu sama dengan sholat malam di luar Ramadan, sama dengan tahajud di luar Ramadan. Terbukti kita bisa tahajud 30 setiap malam bisa. Pertanyaannya, apa nasib tahajud setelah Ramadan? Masih tidak. Kita bisa menghatamkan Quran 2-3 kali se-Ramadan itu. Dengan itu, tidak ada masalah Pak. Ada yang cerita saya 3 kali, Ustaz saya 4 kali, 5 kali. It's okay, itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib tilawah Quran pasca Ramadan? Masih tidak kita melazimi tilawah Quran itu? Dan seterusnya. Nah maka Bapak saudara sekalian, maka kata para ulama, ciri ibadah berpeluang diterima Allah kalau kita melazimi amal itu, bukan menghentikan amal itu. Kita sering bersedekah di Ramadan, masih enggak sedekah pasca Ramadan dan seterusnya. Itu pertanda amal kita insya Allah berpeluang diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak saudara sekalian, jangan menyertakan maksiat dalam amal. Contohnya apa Pak?
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati Pak. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Lihat Bapak, sedekah itu Pak ibadah istimewa Pak di sisi Allah. Istimewa. Ya. Ibadah yang Allah bayar cash dengan 700 kali lipat ya sedekah. Ya Pak ya. Maka menghitung uang tuh Pak jangan dengan kalkulator terus, pasti rugi. Coba Pak hitung Pak, di rekening kita ada uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, berarti sisanya berapa? 900. Berkurang nggak? Berkurang. Kalau ngitungnya pakai kalkulator, coba hitung dengan Quran. Al-Baqarah 261 itu alat ngitungnya Pak. Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, berapa sisa uangnya? Berapa sisanya? 900 tambah 100 kali 700 berapa? Maka jangan dengan kalkulator terus hitung duit tuh Pak, pasti rugi. Wah sedekah, tinggal 900, ngurang terus. Coba hitung dengan Quran. Harta itu hitung dengan ayat Allah, jangan dihitung dengan kalkulator, rugi. Ya Pak. Kalau kita hitung kalkulator, uang 1 juta sedekahkan 100, sisanya apa Pak? 900 tambah 100 kali 700, berapa itu? Itu satu. Yang kedua, sedekah itu Bapak ibadah yang bikin Allah tersenyum. Suatu saat Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa ibadahku yang bikin engkau tersenyum? Apa sholatku? Bukan, kata Allah, itu untukmu agar kamu bisa tenang hidup. Apa puasaku? Enggak juga, itu untuk kamu biar kamu berlatih sabar. Dan seterusnya. Apa doaku, zikirku? Bukan, kata Allah. Jadi apa ya Allah ibadahku yang bikin kau tersenyum? Sedekah. Kenapa? Di saat orang yang menerima sedekah itu tersenyum, disitulah aku tersenyum, kata Allah. Maka satu-satunya ibadah yang bikin Allah tersenyum adalah sedekah. Coba. Apalagi sedekah itu Bapak satu-satunya ibadah yang disesali oleh orang setelah mati. Lihat Quran surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Orang yang sudah mati kalau mereka diberikan tenggat waktu sedikit saja, sedikit ditunda sedikit saja, mereka bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, ingin sedekah. Itu hebatnya sedekah. Ya. Tapi pahala sedekah itu yang begitu besar bisa tiba-tiba hilang jika kita melakukan kemaksiatan dalam sedekah. Apa maksiat sedekah? Mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Itu maksiat dalam sedekah. Maka jangan menyertakan maksiat dalam amal. Itu maksudnya. Kita sudah bersedekah, tapi kita sertakan maksiat dalam sedekah itu, seketika pahala sedekah itu hilang. Itu Pak. Itu Pak, ada beras di rumah 10 kilo. Niat saya untuk Bapak. Saya tahu Bapak sedang kurang makan. Ngapain ada ujungnya? Coba ngasih karena saya tahu Bapak kurang makan. Apa maksud kalimat ujungnya itu? Ya Pak ya? Ada Pak baju di rumah, enggak sih kalau baru tapi masih layak pakai kok. Daripada di rumah saya cuma menemani lemari, lama-lama paling jadi lap. Ngapain ada ujungnya? Ya Pak ya? Atau kita mengungkit jasa kita puluhan tahun yang lalu. Pernah dia jadi karyawan kita, sekarang maju usahanya. Itu karyawan saya itu, sok-sokan. Ngapain dia ungkit? Ya Pak ya? Di kantor itu masih staf saya dulu.
Sekarang aja kepala dinas sok-sokan. Ngapain diungkit? Inilah melakukan kemaksiatan dalam amal. Itu nih maksud kita. Kita melakukan kebaikan tapi kita tutup kebaikan dengan maksiat dalam kebaikan itu. Nah, menyebab ini pertanda. Maka kalau kita ingin amal kita diterima, jangan kita sertakan maksiat dalam amal yang kita lakukan. Itu Pak. Di sajadah kita berzikir Pak. Jangan sampai hilang kesadaran Pak zikir itu Pak ya. Enggak jelas lagi. Jangan sampai itu. Zikir sampai enggak sadar. Katanya saking khusuknya. Enggak tahu juga saya itu Pak. Ya. Di sajadah kita berzikir Pak sampai basah bibir kita berzikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Enggak ada masalah dengan itu. Silahkan 10 kali, 100 kali, 1000 silahkan berzikir semampunya. Zikran katsira, zikir sebanyak-banyak silahkan. Ya Pak. Sampai basah bibir kita menyebut kalimat-kalimat thayyibah di sajadah. Bangun dari sajadah dengan bibir yang sama, dengan lisan yang sama kita berdusta, dengan lisan yang sama kita menggunjing, dengan lisan yang sama menyakiti orang, dengan lisan yang sama memfitnah orang. Apa makna zikir yang baru kita lakukan? Ternoda zikir itu. Itu menyertakan maksiat dalam amal. Sama dengan orang yang berangkat haji sekarang Pak. Apa maksiat haji itu Pak? Rafas, fusuk, jidak. Kan itu. Ya. Orang berhaji tapi melakukan rafas, melakukan fusuk, melakukan jidal, ternoda hajinya. Kira-kira seperti itu. Salat ada nggak Pak salat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa sahun itu Pak? Mayoritas pendapat itu Pak menunda sholat tanpa uzur yang dibenarkan. Itu kelalaian. Itu pun bisa merusak amal. Maka Bapak saudara sekalian, agar amal kita berpeluang diterima Allah, jangan menyertakan kemaksiatan dalam amal itu. Banyak contoh-contoh seperti itu Pak. Baik kemarin Pak acaranya halal bil, apa nama acara itu Pak? Halal bil Serahlah itu istilah Pak ya. Bagus awalnya baca Quran masih benar. Habis tilawah Quran tausiah ustadznya. Habis tausiah doa. Nah habis doa apa itu? Habis doa sambil makan bersama diiringi oleh dangdutan. Gimana itu Pak? Ya. Ba'da maghrib sampai isya tilawah Quran. Bener. Ba'da isya sampai jam 9. Ngapain? Ngapain? Tausiah. Alhamdulillah Pak. Ba'da isya sampai jam 9 nonton. Aduh. Itu. Saya nggak nyalakan TV-nya Pak, berhenti kita tonton yang di TV ada tausiah, ada berita, nggak salah. Yang ditonton apa kira-kira? Ya begitulah. Ini Pak yang dimaksud. Kita menutup amal kita dengan kemaksiatan. Khawatir jika kita melakukan itu, khawatir amal yang baru kita lakukan itu tertolak. Maka itu Bapak, agar amal kita diterima, berusaha sebisa mungkin jangan kita akhiri amal itu dengan kemaksiatan, dosa dalam amal itu. Itu Pak. Nah, yang ketiga Bapak saudara sekalian, dari Ibnul Qayyim, tanda amal itu diterima saat hati kita merasa berapapun amal yang kita lakukan itu masih kecil, masih sedikit, masih hina. Itu. Jangan pernah merasa cukup, puas, apalagi bangga dengan amal. Hati-hati Pak, ini jebakan. Kan ada orang seakan-akan pede benar. Saya sudah siap mati Pak Ustadz. Kenapa? Amal saya sudah cukup. Wow. Ya.
Acungin jempol sampai 5 Pak orang begini. Saya sudah siap mati. Kenapa? Amal udah cukup siap nih. Ya Allah, gitu kan ya. Apa alat ukurnya? Ya Pak. Maka kata Ibnu Qayyim, salah satu ciri amal berpeluang diterima Allah, kalau kita setiap kita selesai beramal itu merasa amal yang kita masih sedikit, kecil, hina. Jangan pernah merasa amal yang kita lakukan sudah cukup. Bagaimana mengukurnya Pak? Begini, Al-Quran punya konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara kewajiban dan hak. Ya Pak ya? Na'budu itu kewajiban, nasta'in itu hak. Kalau hablum minan nas, ya Pak ya? Orang selalu berpikir antara hak dan kewajiban itu mesti berbanding lurus, sama, seimbang. Contoh Pak, Bapak manggil tukang kerja di rumah, siapa Pak yang menentukan gajinya? Siapa yang menentukan gajinya? Ya tukang itu. Ya Pak, berapa Pak seharinya? Pak sekarang 200 Pak sehari, kenek 125. Kenapa? Dia mengukur kewajiban yang dia tunaikan mesti seimbang dengan hak yang dia terima. Itu hablum minas, silakan aja itu Pak, muamalah. Ya Pak ya. Kita mengambil ART. Apa ART itu Pak? Asisten itu anaknya Pak RT. Di Pemda Pak asisten tuh eselon 2 itu Pak. Ini di rumah tangga ada asisten, wih tinggi itu Pak, hati-hati itu, kalah Bapak. Bapak enggak punya salon, dia punya salon itu Pak. Coba kita manggil ART Pak, siapa yang menentukan gajinya? Dia. Pak kalau ngomong aja sekian, kalau campur masak sekian, dia menentukan apa? Dia mengukur kewajiban yang dia tunaikan mesti seimbang dengan hak yang dia terima. Itu gak ada masalah dengan itu. Ya Pak ya. Coba kita arahkan itu dengan Allah. Kira-kira seimbang gak kewajiban yang kita tunaikan dengan hak yang kita terima? Silakan bandingkan. Ya Pak. Kalau kita berpikir sholat yang kita lakukan, puasa, zakat, haji, tilawah Quran, doa, zikir, seterusnya itu, kita beranggapan ini kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Coba bandingkan itu dengan hak yang kita terima dari Allah. Silakan bandingkan. Ya Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan bandingkan. Kewajiban yang kita tunaikan bandingkan dengan hak yang kita terima dari Allah. Seimbang enggak? Kan masyhur ini sering disampaikan Pak, ada seseorang yang sudah beribadah 500 tahun. Bapak udah berapa tahun Pak? Ya sekian tahun lah gitu Pak ya. Kalau dari kecil, dari baligh 15 tahun, sekarang 60, berarti 45 tahun lah Pak. Kalau dari kecil. Kalau dari pensiun karena ada Pak orang kan, apa kegiatan pensiun Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, hikmah pensiun apa? Saya kenal masjid. Kenal masjid setelah pensiun. Sebelumnya? Ya udahlah. Tapi untung Pak masih pulang ke masjid, itu masih pulang ke masjid. Ada seseorang yang sudah beribadah 500 tahun. Bahkan dalam keterangan Pak, dia sudah menepi di satu pulau, sudah berlepas dengan segala urusan duniawi, melepaskan diri dengan urusan duniawi, melulu beribadah 500 tahun. Udah menepi di satu pulau. Allah tumbuhkan satu pohon delima yang berbuah satu setiap hari, itulah makanannya. Allah sediakan satu sumber mata air baru sebesar jari gitu, itulah kebutuhannya untuk mandi dan seterusnya. Dan 500 tahun beribadah. Ketika di akhirat Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Apa kata orang ini? Enggak ya Allah, saya mau masuk surga dengan amalku 500 tahun. Yang kedua, malaikat masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, saya mau masuk surga dengan amalku yang sudah 500. Masa nggak cukup?
Yang ketiga, malaikat, masukkan ke surga dengan rahmatku. Tidak ya Allah, saya akan masuk surga dengan bekal amalku 500 tahun. Yang keempat, apa kata Allah? Malaikat, seret dia ke neraka. Coba. Baru dia, ya Allah, ya, saya terima, saya masuk surga dengan rahmatmu. Ngalah dia, kalah dia. Apa Bapak? Dalam analisa hadis itu, orang ini berpikir ibadah 500 tahun cukup untuk menebus surga Allah. Ya Pak. Maka apa? Jangankan untuk menebus surga Allah, ditukar dengan satu nikmat Allah saja. Ya, Allah perintahkan malaikat, ambil satu nikmatku ketika di dunia. Ambil satu. Ya Pak ya. Diambil nikmat satu ketika di dunia dulu. Diambil Pak, satu nikmat Allah itu ditimbang dengan ibadah 500 tahun. Masih lebih berat satu nikmat Allah. Bagaimana kita bisa mengukur amal kita sudah banyak? Itu 500 tahun beramal. Yuk. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, bagaimana cara saya bersyukur? Kenapa? Kalaupun seluruh amalku kukumpulkan, Nabi loh Pak, Nabi, seluruh amalku kukumpulkan, tidak bisa kutukar dengan nikmatmu yang paling sederhana. Itu Nabi Musa. Itu Pak cara ngukur. Jadi apakah amal kita sudah banyak? Ukur amal yang kita lakukan, bandingkan dengan nikmat yang kita terima dari Allah. Tidak ada apa-apanya amal itu. Maka kata Ibnu Qayyim, ciri amal berpeluang terima Allah, kalau selesai kita beramal, merasa amal yang kita lakukan itu kecil, sedikit, bahkan hina. Salah satunya Bapak, bandingkan dengan nikmat yang kita terima dari Allah. Tidak ada apa-apanya amal itu. Ya Pak. Yang kedua Bapak, kalau coba kita ingin ngukur, bandingkan amal kita dengan ibadah generasi awal umat ini, Rasul dan para sahabat. Intip Pak ibadah-ibadah mereka. Sekali-sekali intip ibadah mereka. Satu saja Bapak, salat malam. Salat malam itu jam berapa Pak? Sepertiga akhir malam itu. Jam berapa sepertiga akhir malam? Jam berapa? Jam 2. Jam berapa lagi? Jam 3, setengah 4, jam 4. Masa injury time. Ya Pak. Cara menghitungnya Pak, lihat azan Isya jam berapa, azan subuh jam berapa, berapa selisihnya, bagi 3. Jadi berapa kira-kira sekarang Pak? Jam 12-an itu sudah masuk sepertiga akhir malam. 12 lewat sekarang. Mereka dulu Pak salat malam dari sepertiga akhir sampai menjelang subuh, kira-kira berapa jam? Berapa jam kira-kira? Hampir 4 jam tiap malam. Lah kita udah nggak tiap malam, nggak boleh 4 jam, paling lama. Ada ini masa injury time 4:04. Assalamualaikum, azan subuh pas. Itu pun bacanya kalkul. Ya Pak. Coba intip. Kalau kita ingin mengukur ibadah kita, intip ibadah generasi awal umat Rasul dan intip ibadah mereka sekali-sekali. Iya. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat malam Rasul, Siti Aisyah hanya menginformasikan, bahasa orang sekarang Pak, kuantitatifnya, tidak menginformasikan kualitatifnya. Aisyah hanya menginformasikan jumlah rakaatnya, tapi tidak menginformasikan lama dan bagusnya sholat itu. Apa Pak nilainya? Tak mungkin bisa kita kejar. Yang bisa kita tiru jumlah rakaatnya, iya 11, formasi 4-4-3. Bukan MU Pak ya. Itu hanya itu informasi yang kita bisa peroleh dari Siti Aisyah tentang sholat malam Rasul dan jumlah rakaatnya 11. Iya. Tapi lama dan bagusnya sholat itu tidak usah kalian tanya, kata Siti Aisyah. Itu sahabat yang nanya. Itu
Bahkan di informasi yang lain, Rasul itu bengkak kakinya karena sholat. Umatnya bengkak kaki karena asam urat. Kan beda kelas itu. Ya enggak di sini Pak, enggak ada di sini, enggak. Coba kalau kita coba membandingkan, ya Pak, itu baru satu indikator salat malam, belum yang lainnya. Kalau Utsman bin Affan bisa menghatamkan Quran setiap hari, lah kita hanya Ramadan khatam itu. Dari mana kita coba mengukur ibadah kita sudah banyak? Ya Pak, itu ibadah anfus, ibadah amwal. Satu saat Rasulullah Pak bahasa sekarang, sahabat, ini logistik perang kita menipis. Itu kira-kira ya. Ayo siapa yang mau infak fisabilillah? Tuh pintu surga terbuka. Kira-kira begitu Pak bahasa sekarang. Tuh logistik perang kita menipis. Yuk siapa yang mau infak fisabilillah? Itu pintu surga dibuka, rebutan sahabat Pak. Masya Allah, Umar bin Khattab datang dengan 50% kekayaannya. Dan Umar dengan ininya, ini kesempatanku mengalahkan Abu Bakar. Kata Umar, kenapa selama ini asal nyebut ibadah Abu Bakar lagi. Nah kapan mengalahkan orang ini? Kira-kira begitu Pak. Sekarang kata Umar, kesempatanku mengalahkan Abu Bakar. Saya datang dengan 50% kekayaanku. Datang, ditunggu Abu Bakar datang. Nah, di Pak Abu Bakar, Lampung Pak Umar itu. Ya Pak ya, tunggu. Datang Abu Bakar. Berapa persen? Berapa persen? 100% kekayaannya. Nah kata Umar, kapan mengalahkan orang ini? Lihat, mereka berinfak 50%, bahkan sampai 100% kekayaannya. Lah kita berapa persen? Ngukur. Bahkan di kantong cari yang paling. Entah ini Pak, entah ini anekdot atau kok viral karena para ustadz ya. Jadi ada cerita itu Pak, sholat Jumat lewat kota Amal, ditarik, narik dia Pak, cari paling bawah itu, ketemulah 2.000. Sambil ngambil 2.000 itu Pak, 100.000-nya jatuh. Dia nggak sadar, masukin 2.000, tenang. Oleh yang di belakang, karena khotib sudah mulai khotbah, dia nggak ngomong, diambil 100.000. Dikiranya nitip, maksudnya ini uangmu jatuh, diambil sama bapak di depan, dimasukin lagi, 100.000 itu dikasih sama itu uang kamu. Kata dia. Nah itu Pak, ngelamun selama Jumatan itu, sampai trauma melihat kota Amal diiringin ya Allah gitu tambah jauh itu. Bukannya cepat mengambil pelat, ini cara Allah negur saya biar impak gak 200 mestinya. Itu mesti enggak, malah trauma. Besok-besok Jumatan udah khotibnya mimbar baru naik, kota Amal sudah minggir, baru masuk dia. Astagfirullah, itu umat. Maka Bapak mengukur ibadah kita banyak atau tidak. Yuk sekali-sekali intip ibadah generasi terdahulu merasa banyak anak. Maka wajar kata Ibnu Qayyim, salah satu ciri amal berpeluang terima Allah itu kalau kita menganggap berperasaan di hati kita, berapapun amal yang kita lakukan terasa kecil, terasa sedikit, bahkan terasa hina. Bandingkan amal itu dengan amal generasi terdahulu. Habis ini, ya Allah, ini baru 3 Pak, ada 15. Demikian Bapak salah sekalian, mudah-mudahan amal ibadah kita atas izin Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Para sahabat pun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Allah